This is our focus for the semester. Ini adalah tentang TOEFL ya. Ujian TOEFL itu. Apa itu TOEFL? Apa itu kepanjangan TOEFL, Nur Fatimah? Tahu Nur Fatimah TOEFL? Tahu tapi kurang tahu Pak panjangannya. Tahu tapi kurang tahu gimana? Tahu Pak tapi tidak tahu gitu, baik sama aja begitu. TOEFL, apa tuh TOEFL? T-nya apa? Tes, ya? Tes, Pak. Tes. O. English as a foreign language. TOE kan? E. Test of English. F. Foreign atau foreign. TOEFL. E. English. TOEFL ya. Test of English as foreign language. Test of English as foreign language atau test of English as a foreign language. Okay. Test of TOEFL as a foreign language. Ya, ada yang sudah pernah ikut tes TOEFL di sini? Ada kali yang sudah menjajal? Sudah. Siapa itu? Mega? TOEIC apa TOEFL? TOEIC sama TOEFL enggak sih, Pak? Kenapa Mega? TOEIC sama TOEFL sama enggak? TOEIC? Iya. Oh, beda? Oh, beda. Beda. Cara skornya juga beda. Berapa skor TOEIC-nya? Lupa. Waktu sekolah. Oh, waktu di SMK, SMA? SMK. Oh iya, ada program TOEIC-nya juga ya. TOEIC. Kalau TOEFL ini udah lama ini. TOEFL udah lama. Biasanya skornya dengan TOEIC itu berbeda. Kalau TOEFL itu dalam ratusan ya. Kalau tidak salah itu paling tinggi 677 dan paling rendah itu 317 atau sekian gitu. Kalau TOEIC itu kan 564 gitu ya. Angka itu digit apa namanya? Single digit. Iya. Makanya Bapak pengen tanya. Ratusan gitu, Pak. Hah? Waktu itu saya dapatnya ratusan gitu. Berarti TOEFL. Oh, TOEFL berarti. TOEFL. Ya. Pak. Coba ya. Oke, baik. Nah, ini ya. Skillnya, strateginya ini, strategis. Nanti akan Bapak kasih kalian bukunya kalau memang perlu. Jadi ada berapa skill di sini? Banyak sekali skill. There are so many skills, ya. Sampai skill berapa ini? Sampai skill 17, ya. Sampai skill 17 ini hanya untuk sampai UTS saja. Ya. Kalau kita how many session do we have during the semester? Until UTS, kalau tidak salah kita punya 7 atau 8 pertemuan ya. 7 atau 8 pertemuan. Taruhlah 7 pertemuan. 7 dibagi 17. 7 dibagi 17. Berapa itu kira-kira? 17 skill dibagi 7 pertemuan. Ya, antara 2, ada yang 2, ada 3 skill ya. Antara 2 ada atau 3 skill dari setiap sesinya. Makanya kalian jangan ketinggalan untuk Zoom-nya itu. Zoom-nya tidak akan lama ya. Zoom-nya itu paling cuman ya karena kita mode yang Bapak gunakan adalah mode yang gratis, paling ya yang 30 menit, 40 menit. Nanti disambung dengan LMS untuk latihan-latihannya. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk session online-nya, sinkronusnya ya. Maka jangan terlambat juga. Bapak kalau sudah jam 8 kata Bapak jam 8 lewat 10 udah absen. Ya 8.10 absen. Nah, setelah itu kita langsung ini. Tapi kalau udah semuanya datang lebih awal, sudah melengkapi kuota, langsung kita mulai sesinya.
Nah, oke. Nah, ini bukunya. Mungkin ada yang punya, ya. Ini mungkin ada yang punya ini. Preparation for the Computer and Paper Tests, written by Deborah Phillips. Deborah Phillips, Longman, si Longman. Ya, Deborah Phillips. Sebenarnya ini buku berisi tentang latihan-latihan, ya, tentang latihan-latihan. Artinya begini, kalaupun Bapak share, kalaupun kalian punya buku ini, kalau tidak punya audionya percuma juga begitu. Karena ini bukunya tentang latihan-latihan saja, ya, tentang latihan-latihan saja. Jadi kalau kalian tidak punya juga tidak masalah, asalkan ikut ikut sesi online-nya dengan Bapak gitu, ya. Di dalamnya hanya strategi-strategi saja, strategi-strategi saja, tidak ada kajian teoritis yang ya kayak pelajaran grammar pelajaran lain itu yang ini, ya. Jadi lebih kepada praktek yang banyak. Nah, maka untuk pelajar ini, ya, maka untuk pelajaran TOEFL ini, you are expected to expose yourself to listening activity as many as possible, gitu ya. Semakin the more you expose yourself to listening activity, the better you'll get. Itu kuncinya, ya. Jadi semakin kalian banyak mendengarkan aktivitas listeningnya, maka semakin bagus juga itunya. Dulu sebelumnya sama siapa belajar listening? Miss Eni, Pak. Nah, sama Miss Eni, ya. Nah, oke, sama Miss Eni. Saya yakin beliau sudah banyak memberikan materi mungkin sudah banyak memberikan bagaimana kita mengekspos diri kita terhadap resources yang ada di dunia maya. Di YouTube ada, di situs-situs tertentu ada, nah, itu banyak sekali. Ingat, kita itu listening ini adalah dua SKS, ya. 2 SKS listening itu artinya apa di sini? Bapak jelaskan kalau satu SKS itu idealnya, kita belajar tatap muka itu, ini 1 SKS ya, 1 jam, kemudian kalian belajar mandiri di rumah 1 jam, kemudian nanti ada juga tugas 1 jam. Jadi 1 SKS itu sebenarnya 3 jam itu untuk peruntukannya dalam 1 minggu. Nah, kalau kita ini ada 2 SKS, artinya 6 jam ya. 6 jam 1 minggu. Jadi untuk belajar ini 1 jam itu 45 menit taruh ya, 45 menit 1 jam. Atau 50 menit. Nah, jadi idealnya 45 tambah 45 berarti 90 tatap muka. Nah, setelah itu nanti kalian melakukan aktivitas mandiri yang terkait dengan listening selama 90 menit juga. Buka YouTube, ya, memperdalam apa yang sudah dipelajari tadi. Nah, setelah itu nanti ada tugas mandiri dari Bapak, itu 90 menit juga. Nah, kira-kira begitu. Itu waktu idealnya untuk dalam 1 minggu. Tapi praktek kan beda kita. Prakteknya beda, kadang-kadang belajarnya cuma di kelas saja gitu kan. Nah, di luarnya enggak. Itu yang namanya SKS.